kompleksitas ancaman guna mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh bagi negara lain yang ingin mencoba mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Pemulihan kesadaran masyarakat, pendidikan, dan keagamaan serta berbagai aspek kehidupan sebagai aksi bela negara. Bangsa ini akan kuat dan besar apabila kita semua mampu mengambil peran untuk menjadikan bangsa ini lebih maju lagi. Itu melanggar hukum karena tidak ada yang istimewa, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, dan orang yang punya duit dan berpengaruh, maka ini kan sebenarnya penindakan hukum. Dan hukum jangan dipolitisasi dan jangan dibawa-bawa ke arah unsur sara. Tetapi yang penting persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Mendesak Bapak Presiden untuk segera mencopot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya demi keamanan bangsa, demi kehormatan polisi itu sendiri. Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Syihab, semoga Allah jaga keselamatannya. Amin. Semoga Allah lindungi dari berbagai fitnah. Amin. Kepada pihak yang berwenang, yang pertama kami meminta kepada pihak yang berwenang untuk segera membebaskan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab dengan segala tuntutan hukum dengan tanpa syarat, karena kalau beliau di penjara beliau tidak bersalah. Kita datang ke sini bukan ingin mengganti Pak Jokowi, karena Jokowi nanti akan turun dengan sendirinya. Amin ya Allah. Sumber masalah di negeri ini adalah presiden, saudara-saudara. Saya mau tanya, apakah saudara ingin Indonesia hancur dulu? Apakah ingin Indonesia berantakan? Apakah ingin Indonesia perang saudara? Mestinya yang di atas ngomong, wahai Presiden Jokowi, agar Bapak Presiden mencopot Kapolri dan mengganti Kapolda Metro Jaya. Takbir. Takbir. Masih banyak polisi baik yang siap menggantikannya. Amin. Masih banyak polisi baik yang siap menggantikannya. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Semua di bawah satu komando Al-Mumtaz siap. Hidup polisi baik. Hidup. Hancurkan polisi tidak baik. Amin. Amin. Hancurkan aparat negara yang tidak baik. Amin. 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 Tidak ada satupun dari kami yang datang membawa senjata api, betul? Tidak membawa senjata tajam, betul? Alhamdulillah. Ada satu mobil yang mereka biasa namakan mobil komando ya, yang kita amankan karena memang ini jadi provokasi. Setiap ada demo, ada pasti mobil yang memang bukan peruntukannya. Ada juga yang ditemukan membawa senjata tajam. Bahkan ada anggota yang terluka ya, dengan menggunakan samurai. Kita amankan semua mereka semua. Ya, dan kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Para jawara tidak ada yang membawa senjata tajam. Dia bilang katanya bawa senjata tajam. Padahal saya yakin di situ nggak ada sama sekali. Tanya lagi apa? Bawa apa kamu ini? Buat ini doang, pajangan doang. Buat pajangan. Iya. Buat pajangan. Iya. Kamu punya surat izinnya? Hah? Punya izinnya? Surat izin apa? Bawa senjata api? Ada. Punya nggak kamu suratnya? Punya nggak? Yang kenceng punya nggak? Punya. Nah udah. Bikin kerusuhan dan sebagainya di berbagai tempat. Bahkan saya mendapat informasi ada sekelompok anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk menteror VVIP. Saya dapat foto latihannya juga. Teror itu karena paham jihadis, paham jihad yang salah. Banyak sekali sekarang kalau di bidang keagamaan, misalnya masjid-masjid yang tiba-tiba diduduki oleh satu kelompok, lama-lama menguasai, lalu yang diajarkan di situ radikal. Dan naskah keliling bukan dibayar, tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS. Takbir. Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Jokowi, dia heran dipites kayak gitu sama Allah. Jangan mentang-mentang dari Jokowi. Petentang peteng-teng ambil marisnya doang.
Nanti kalian akan bertanggung jawab. Kalau sudah mati baru tahu rasa nanti kalian. Tentunya ini menggambarkan bahwa TNI Polri sangat solid. TNI Polri siap untuk menghadapi tantangan, gangguan, ancaman, termasuk hambatan apapun yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Apapun juga yang menjual agama atau menggunakan agama untuk memecah belah umat, itu harus segera dibereskan. Karena agama itu dijual, dipolitisasi untuk politik. Itu yang nggak boleh terjadi. Ujaran penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, kontrol dong umatnya. Mengontrol umat saja nggak mampu gitu loh. Nggak boleh sekali lagi ormas mengalahkan negara. Negara harus mengalahkan ormas. Ditangkap di Borgol, di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya 1000 yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir, 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 siap revolusi. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan teroris. Habib Rizik, napa? Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Solusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat, saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat-meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat-meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu.
Ya, baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok? Siap turunkan Jokodok? Siap lengserkan Jokodok? Takbir! Siap turunkan Jokodok? Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana? Siap lengserkan? Takbir! Siap serbu istana? Siap serbu istana? Siap ambil alih kekuasaan? Takbir! Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat, sudah. Takbir! Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir! Berani, tegak, dan berani. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka, apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir! Takbir! Siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir! Lonte hina Habib digagak polisi, ditangkap enggak, dijagain, jangan-jangan minta jatah kali. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Spesial promo eToro di akhir tahun berlaku hanya dari tanggal 16 Desember sampai tanggal 31 Desember. Kalian akan dapatkan cashback $50 dan kelas trading. Silahkan cek di kolom deskripsi untuk lebih detail atau di kolom bio. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading.
dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Saya ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan NKRI. Mengenang kembali pengorbanan para pahlawan kusuma bangsa, sekaligus untuk menguatkan kembali keyakinan kita akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Semangat pantang menyerah, kebersamaan dan gotong royong untuk mempertahankan serta menjaga keutuhan NKRI. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, Konstitusi mengamanatkan bahwa bela negara menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Dapat dipahami bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia. Semua anak bangsa harus tergerak dan bergerak untuk bela negara sesuai dengan ladang pengabdian masing-masing. Panggilan untuk bela negara bisa dilakukan oleh seorang petani, guru, prajurit TNI, seorang dokter bidan, tenaga kesehatan, buruh, profesional, pegawai negeri sipil, pedagang, ataupun profesi-profesi lainnya. Bela negara bisa dilakukan melalui pengabdian profesi di berbagai bidang kehidupan masing-masing. Para dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya memenuhi panggilan bela negara dengan penuh semangat memberi pelayanan kesehatan sampai ke wilayah-wilayah terpencil. Apa yang dilakukan oleh para petani, guru, prajurit TNI, dokter, bidan, tenaga kesehatan, dan profesi lainnya adalah wujud nyata kecintaan kepada tanah air. Oleh karena itu, tugas kita semua adalah memastikan agar api semangat mereka terus-menerus menyala dan bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang. Adapun nilai-nilai dasar yang dikembangkan dalam bela negara agar menjadi landasan sikap dan perilaku warga negara adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kompleksitas ancaman guna mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh. Oleh karenanya, kesadaran setiap warga negara yang diaktualisasikan dalam peran dan profesi setiap warga negara merupakan soft power bangsa. Bahkan akan memberikan deterrence effect bagi negara lain yang ingin mencoba mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Menjadi bangsa yang maju, berkepribadian, dan berkebudayaan yang sejajar dengan negara-negara maju lainnya, di mana ancaman pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Yang paling urgen dalam melakukan bela negara adalah membela negara Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19. Hal ini dapat diwujudkan dengan diantaranya mematuhi protokol kesehatan, yaitu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun.
sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 ini. Ini bisa dikatakan sebagai implementasi dari aksi bela negara, pemulihan kesadaran masyarakat, pemulihan ekonomi nasional, pendidikan, dan keagamaan serta berbagai aspek kehidupan sebagai aksi bela negara. Beri kontribusi nyata sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kemampuan dan daya upaya kita untuk lingkungan sekitar kita juga merupakan perilaku aksi bela negara. Peningkatan literasi digital ini penting agar generasi milenial bisa memanfaatkan dan menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Bangsa ini akan kuat dan besar apabila kita semua mampu mengambil peran untuk menjadikan bangsa ini lebih maju lagi. Dengan semangat bela negara, kita akan mampu mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, serta berlandaskan gotong royong. Perlu diingat bahwa tugas bela negara bukan hanya tugas TNI dan Polri, bukan hanya tugas petinggi negara, namun bela negara merupakan tugas dan kewajiban kita semua sebagai warga negara Indonesia. Saya mengajak kita semua menjalankan tugas dan tanggung jawab kebangsaan kita untuk ikut serta dalam bela negara. Dimanapun kita berada, apapun pendidikan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, semua punya hak dan kewajiban yang sama. Ya ini kan tidak ada kaitannya dengan kasus agama atau politik. Ini kan pelanggaran protokol kesehatan. Dan setiap warga negara yang baik ya taatin hukum. Jadi di negara ini tidak boleh orang itu melanggar hukum. Karena tidak ada yang istimewa. Baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, dan orang yang punya duit dan berpengaruh. Kalau dia melanggar protokol kesehatan ya harus dikenakan. Maka ini kan sebenarnya penindakan hukum. Dan hukum jangan dipolitisasi dan jangan dibawa-bawa ke ada unsur sara. Patuhilah hukum, tegakkan hukum, dan kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, ya kan kita bisa mengajukan banding. Lah maka yang penting adalah kasus ini menjadi pembelajaran kita semua agar kita disiplin menaati protokol kesehatan. Gini, dalam situasi macam ini, pandemi, itu kita itu menghindari kerumunan massa. Karena kerumunan massa itu akan menyebabkan virus itu berkembang dan itu akan menimbulkan korban bagi masyarakat yang tidak berdosa. Jadi kalau kita menyintai kehidupan, hukum tertinggi keselamatan manusia. Kalau keselamatan manusia menjadi hukum tertinggi, maka ya kerumunan massa itu sekarang ini jangan dulu ditiadakan. Bukan berarti demo dilarang, tidak. Demo itu di zaman konstitusi. Tapi dalam situasi darurat seperti ini, hendaknya dengan bijak, janganlah kita ini mengadakan kerumunan massa. Karena kerumunan massa itu akan berimpak besar pada pandemi COVID ini. Sehingga bangsa ini kan tidak akan selesai. Jadi kalau kita ini terus-menerus melakukan ini, tanpa kesadaran disiplin menjalankan protokol kesehatan, ya ekonomi kita tidak akan pulih. Kalau ekonomi tidak akan pulih, yang kena dampak siapa? Masyarakat lebih luas. Jadi kita berharaplah dan bijak, supaya kita ini berdisiplin menaati protokol kesehatan dan tidak mengadakan kerumunan massa demi keselamatan jiwa-jiwa manusia. Ini kita menyikapinya ya diproses saja, kan ada investigasi Komisi HAM kan, ya sudah kita tunggu prosesnya itu dan kita percaya kerja-kerja Komisi HAM dan kepolisian untuk mengusut tuntas siapa yang bersalah. Jadi hukum itu harus ditegakkan berdasarkan asas praduga tak bersalah. Jadi kita tidak bisa menggiring opini atau juga kita memberikan penilaian yang kita sendiri tidak tahu kasus itu terjadi dan bagaimana fakta dan data. Maka kita tunggu investigasi dari Komisi Hak Asasi Manusia dan dari pihak-pihak kepolisian yang juga membentuk tim independensi juga. Maka disitulah pentingnya kita menunggu prosesnya. Tetapi yang penting persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Terkait dengan pernyataan dari Kompolnas terkait dengan rilisnya ya yang kami terima dari media bahwa ada oknum-oknum FPI yang diduga terlibat dengan tindak pidana terorisme, maka kami sampaikan bahwa yang pertama kami mempertanyakan
kapasitas dari Kompolnas dalam hal ini untuk mengurusi hal ini gitu. Karena sesuai dengan pasal 4 Perpres 7 tahun 2011 sebenarnya kan tugas Kompolnas itu sebenarnya terkait mengarahkan kemudian membantu Presiden terkait Polri dan Kapolri gitu. Jadi apa urusannya dengan FPI seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita katakan bahwa tidak bisa hal tersebut, kalaupun benar ya, kita masih akan cek lagi. Tapi kalaupun benar, tidak bisa serta-merta dikatakan itu adalah bagian tidak terpisahkan dari organisasi itu sendiri gitu. Contoh misalnya ada satu partai yang banyak anggotanya terlibat tindak pidana korupsi, sudah jadi tersangka misalnya pun, sudah dihukum bahkan, kita tidak bisa mengatakan kan bahwa hal tersebut memang bagian dari garis kebijakan partai. Atau ada suatu negara yang banyak pejabatnya terlibat kasus korupsi, apa kita dapat katakan bahwa arah negara tersebut memang untuk korupsi? Kan tidak gitu loh. Jadi kita tidak bisa generalisir. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat menyeluruh bahwa di balik tadi kalaupun benar ada puluhan gitu kan, tapi ada ribuan di sana yang anggota FPI yang bahu membantu dalam setiap ada bencana, bahu membahu dalam setiap kegiatan kemanusiaan. Antara lain yang terakhir di Cilacap banjir itu banyak dari kita yang membantu, baik skalanya nasional maupun internasional seperti itu. Jadi tidak bisa katakan kalau garis besar organisasi jelas kita untuk kemanusiaan dan itu resmi. Perihal masalah tadi kalaupun benar ada terlibat gitu kan, itu tidak bisa dikatakan dan digeneralisir karena jelas FPI terkait senjata apalagi itu sudah jelas di aturan, bahkan di kartu anggotanya dilarang untuk menggunakan atau memiliki senjata termasuk senjata api. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penangkapan dan penjarakan daripada imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab. Kepada pihak yang berwenang, yang pertama kami meminta kepada pihak yang berwenang untuk segera membebaskan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab dengan segala tuntutan hukum dengan tanpa syarat, karena kalau beliau dipenjara beliau tidak bersalah, siap menggantikan beliau bersama-sama ke Polda Metro Jaya untuk dipenjarakan. Untuk itu maka kami siap menjadi pengganti daripada imam besar kami, yaitu Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab, untuk datang ke Polda dan menggantikan beliau di penjara bersama-sama. Mendesak Bapak Presiden untuk segera mencopot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya demi keamanan bangsa, demi kehormatan polisi itu sendiri. Imam besar Habib Muhammad Rizik bin Syihab, semoga Allah jaga keselamatannya. Amin. Semoga Allah lindungi dari berbagai fitnah. Amin. Dan kembali Sangsaka Merah Putih dan NKRI jaya di negeri ini. Amin. Dengan penuh keadilan sosial. Masih banyak polisi yang baik, masih banyak aparat yang baik. Pak Jokowi, carilah orang-orang yang baik di sekelilingmu agar engkau selamat dunia akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Iya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang kalau anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya.
kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.